Di sini keterangannya. Wa hadhihi sifatu salasin lillahi azza wa jalla. Nah, ini wawunya adalah istiqnaf, ya, untuk membuka kalimat baru. Hadhihinya adalah isim isyarah. Kalau di awal dia jadi mubtada. Ya, biasanya setelah isim isyarah badal, ya. Kebetulan ini menjadi khobarnya, ya. Jadi hadhihi sifatu, atau badal juga nggak masalah, ya. Ketika jadi badal dia mengikuti mubdal minhunya, maka dibaca sifatu. Baru khobarnya ada di lillahi jer majrur, boleh seperti itu, ya. Jadi wahadhihi, hadhihi isim isyarah, kalau di awal dia jadi mubtada. Sifatu badal dari lafad hadhihi. Wa huwa mudhof, salasin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Lillahi, linya huruf jer, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa linya huruf jer, Allahi. Lafad jalalah sebagai majrur yang dijerkan dengan kasroh. Azza wa jalla, ini adalah kalimat i'tirodiyah. Azzanya fi'il madi, fa'ilnya huwa, wawunya atop, jalla fi'il madi, fa'ilnya huwa, sebagai ma'tuf dari ma'tuf alainya azza. Jadi azza wa jalla ini adalah kalimat sisipan yang disebut dengan kalimat i'tirodiyah. Gitu, ya. Jadi lillahi azza wa jalla ini adalah khobar dari lafad hadhihi sifatu salasin. Inilah sifat-sifat 3 lillahi, milik Allah azza wa jalla. Nah, itu. Jadi sifat yang 3 itu adalah pertama ar-rububiyatu. Nah, ini makanya di dalam surat An-Nas diawali dengan qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas itu sifat ar-rububiyah. Ya, itu satu, ya. Kenapa dibaca ar-rububiyatu rofa? Dia adalah badal, ya. Nah, sebagai badal. Jadi ar-rububiyatu. Ya. Kemudian badal dari mana kalau ditanyakan? Ya, dari sifatu. Jadi sifatu. Bu Neni, terima kasih. Oke, pengemis makam. Sifatun jadi atof bayan. Boleh nggak? Boleh. Ya, bisa juga jadi atof bayan, ya. Oke, tapi saya lebih nyaman di badal, ya. Badal dari lafad hadhihi. Jadi sifatu salasin lillahi azza wa jalla ar-rububiyatu. Nah, jadi ar-rububiyahnya adalah badal dari sifatu, ya. Jadi sifat-sifat 3. Ya, jadi yang pertama adalah ar-rububiyatu, rububiyah. Kemudian wal milku. Nah, ini wawunya atop, al milku ma'tuf. Jadi al milku. Kemudian yang ketiganya adalah wal uluhiyatu, uluhiyah. Ya, jadi ada 3, rububiyah, al milku, al uluhiyatu. Nah, ini 3 sifat ini yang akan kita bahas di keterangan di bawah ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik. Oke. Fahuwa. Kita mulai dari fahuwa. Nah, ini huwanya adalah domir munfasil. Ketika di awal dia jadi mubtada. Oke, Pak Muhammad Furqon. Maaf Ustadz, tafsir munirnya yang labib atau yang apa Ustadz? Iya. Jadi ada 2 kan, ya. Ada Imam Nawawi, ada juga Wahbah. Ya, ini yang Wahbah, ya. Oke. Jadi fahuwa Rabbu. Nah, ini dibaca Rabbu, khobar dari lafad huwa. Nah, maka di sini ada kulli, mudhof ilaih. Ya. Oh, enggak. Berarti gini. Fahuwa Rabbun. Nah, gitu. Rabbun adalah khobar dari huwa. Nah, baru depannya dibaca kullu. Kenapa dibaca kullu? Taukid, ya. Taukid dari lafad Rabbun. Nah, wa huwa mudhof, syai'in mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ya, begitu, ya. Jadi cara bacanya
fahuwa rabbun. Baru di sini ada kullu syai'in. Nah, begitu. Ya. Jadi yang pertama kali dibahas adalah rububiyah. Ya. Fahuwa, nah, maka dia yang dimaksud adalah sifat rububiyahnya Allah. Adalah Rabbun. Rabb kullu syai'in. Jadi Rabb yang segala sesuatu, ya, Robnya. Jadi Rob segala sesuatu, maksudnya begitu. Jadi uluhiyah, rububiyah itu pengertiannya adalah fahuwa Rabbun. Dia adalah Rob kullu syai'in, Rob segala sesuatu. Kemudian di sini malikuhu, berarti yang dimaksud adalah milku, al-milku, malikuhu yang memiliki, kullu syai'in segala sesuatu, yang memilikinya, nyahnya yang dimaksud adalah kullu syai'in, jadi yang memiliki segala sesuatu. Kemudian wa ilahuhu, dan ilahnya, maksud ilahnya di sini adalah ilah dari segala sesuatu. Nah, begitu ya. Jadi Rob segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, yang ilahnya segala sesuatu. Nah, begitu ya. Kemudian di sini ada fa-nya istinab. Maka dibaca jami'u. Dibaca jami'u adalah mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al-asya'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jami'ul asya'i. Oh. Semua sesuatu adalah, nah, makhlukotun lahu. Nah, ini makhlukotun kenapa dibaca rofa? Karena dia sebagai khobar, ya. Sebagai khobar. Ya. Kang Ubay, kalau mudhof robbu menjadi robbu kuli, boleh nggak Ustaz? Sebetulnya boleh aja ya, ketika kita punya dasar ya. Karena kalau saya pakai kulu, karena kulu itu termasuk adat ya, adat dari taukid. Ya. Jadi ini menunjukkan atau menguatkan gitu Pak. Jadi menguatkan bahwa Rob segala sesuatu, Malik dari segala sesuatu, ilah dari segala sesuatu. Nah gitu. Jadi segala sesuatunya itu adalah menguatkan ya. Ya, boleh aja Pak, nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak baca berarti Robbu kulli, jangan Robbun. Ya. Kalau saya tadi diputus dengan tanwin, begitu ya Pak ya. Oke Pak Ubay, oke. Ya gitu ya Pak Ubay ya, oke. Pak Azrul 2021, Robbukul, bukannya mudhofun ilaih ya. Sama dengan pertanyaan yang diajukan kepada Pak Ubay ya. Boleh, monggo Pak ya. Boleh. Cuman saya lebih nyaman dibaca kullu syai'in ya. Oke, sebab di sini ada wawu atop malikuhu ya. Oke, jadi malik dari segala sesuatu. Boleh ya. Oke, ilah juga dari segala sesuatu. Oke. Monggo ya. Kemudian penjelasannya tadi mana tadi? Oh, sampai sini ya. Fajami'ul asya'i, maaf. Fajami'ul asya'i. Jadi jami'u al-asya'i, seluruh atau segala sesuatu adalah makhlukotun lahu. Makhlukotun adalah yang diciptakan gitu ya. Jadi yang diciptakan olehnya. Nah, begitu ya. Jadi segala sesuatu itu ya penciptanya adalah Allah. Kemudian di sini ada mamlukatun. Yang memilikinya adalah Allah. Abidun lahu. Ya, abid itu apa? Hamba baginya. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi, yang ada di akhirat, ya,
semuanya adalah abidun lahu, hamba baginya, hamba miliknya, gitu. Mamlukatun abidun lahu. Nah, di sini ilmunya wa innama. Nah, di sini ilmunya ya. Wa innama. Oke. Maf'ul bi. Iya, begitu ya, Mbak ya. Kalau maf'ul bi harus panjang juga ceritanya ya. Oke. Ya, fajami'ul asya. Asya apa tadi? Asya'a. Oh iya. Kalau pakai al boleh i ya Pak ya. Itu. Ini pakai al. Kalau nggak pakai al, asya'a. Ya. Jadi kalau pakai al itu asya'i. Jadi fajami'ul asya'i gitu. Kalau fajami'u asya'a. Nah gitu. Oke ya. Jadi fajami'ul asya'i, segala sesuatu adalah makhlukotun lahu. Jadi segala sesuatu itu diciptakan untuknya, boleh begitu ya, baginya. Mamlukatun, mamluk ya tadi ya, yang dimilikinya. Abidun lahu, abid apa tadi? Hamba miliknya. Nah, di sini baru ilmunya wa innama. Nah, ini ada innama ya. Innama itu kafah wa makfufah. Ya, innanya aslinya adalah huruf nasab dan taukid. Pak Sofyan, kitabnya Al-Munir ya, kita yang dijanjikan kemarin Pak Sofyan ya. Jadi setelah selesai dari Anas ada tambahan ya di tafsir Al-Munir. Oke. Hedi Firdaus. Oke, tafsir surat Anas, betul. Mbak Nur Mala. Maaf telat Ustaz. Oke, belum telat ya Pak, Mbak ya, masih bisa terkejar. Oke, lanjut ya. Wa innama, nah ini innama adalah kafah wa makfufah. Maka depannya dibaca fi'il madi majhul. Jadi kuddima. Ya, kuddima, maka isim di depannya dibaca rofa. Ar-rububiyatu. Jadi ar-rububiyatu dibaca awal, begitu ya maksudnya. Kuddima itu didahulukan. Didahulukan sifat ar-rububiyah. Sifat ar-rububiyahnya itu didahulukan. Yang mana? Qul a'udzu birabbin nas. Jadi pertama tuh rabbin nas. Tidak malikin nas dulu. Atau tidak ilahin nas dulu. Tetapi Allah mendahulukan sifat rububiyahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi didahulukan Rob manusia. Maka di sini dalam keterangannya innama, gitu kan ya. Oke, Yono terima kasih. Oke ya. Oke, Pak Haji Mukamal juga hadir, alhamdulillah. Mbak Erlina, alhamdulillah. Oke, ya. Jadi innama sesungguhnya kuddima ar-rububiyatu. Lafad atau sifat ar-rububiyah hanya didahulukan, begitu kan ya, limunasibatiha. Nah, ini li-nya huruf jer, munasibati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu. Ya. Untuk mencocokkannya boleh, untuk menselaraskannya, boleh begitu ya. Munasibah itu maknanya seimbang, boleh, cocok, boleh, atau menselaraskannya. Jadi untuk menselaraskannya lil isti'adzati. Ingat, lil isti'adzati, untuk al isti'adzati, bahwa manusia itu membutuhkan pertolongan. Gitu. Sehingga di dalam surat An-Nas, Rabbinas didahulukan.
gitu. Jadi sifat rububiyahnya itu didahulukan. Kenapa? Limunasibatiha lil isti'adzati. Nah, begitu ya. Oke. Mumu. Bu Mumu apa Pak Mumu ini? Bu Mumu ya. Oke. Hadir Banten. Oke. Gitu. Jadi kenapa rububiyahnya didahulukan? Limunasibatiha lil isti'adati. Tuh, jadi manusia itu betul-betul makhluk yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan, gitu. Kartoni Atta, Assalamualaikum. Oke, hadir Bekasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, jadi lil isti'adati, paham ya? Jadi innama kuddimar rububiyatu limunasibatiha lil isti'adzati. Jadi kenapa Rabbin Nas didahulukan daripada Malikin Nas atau Ilahin Nas? Alasannya adalah untuk menselaraskan terhadap isti'adzati, bahwa manusia itu butuh pertolongan. Nah, fahiyya, nah hiyanya ini domir munfasil, ketika di awal dia jadi mubtada, kembali kepada al-isti'adzati. Fahiyya, karena isti'adah itu, boleh begitu ya. Nah, ini dibacanya apa ini? Ayo, monggo, bacanya apa ini? Kita komen-komen dulu ya, biar tidak ngantuk. Oke, Pak Muhammad Kaiz, oke, sehat, alhamdulillah. Mudakir, oke, Pak Mudakir juga. Saya hadir, alhamdulillah. Tata Manu, wah ini siapa ini? Ahmad ya, Pak Ahmad. Oke, Tata Manu, oke, siapa tadi? Oke, Pak Mukhlis, assalamualaikum. Oke, Tata Fa'ala, oke, boleh. Wazannya ngambil Tata Fa'ala. Oke, Mbak Nurmala, oke. Tata Manu. Bu Wiwin, Tata Manu, Masya Allah. Deris saja. Yang nggak tahu Pak ya. Istiqomah ya, insya Allah. Asyuro, Afrilda hadir, oh gitu ya, oke. Peye juga Tata Manu, oke, sip. Pak Fauzi, oke. Tata Manu, oke, sip. M. Muhammad, oke. Tata Manu, Mbak Malia, Tata Manu, oke, udah pada bisa ya. Pak Hadi, Pak Hadi Waluyo juga Tata Manu, oke. Pujo, ngikut aja. Bu Nani Malik, Tata Manu, Masya Allah. Ebit pagi ya, jangan lupa ngopi. Siap, nunggu kiriman kopi. Oke, kita lanjut ya. Pak Zari Tolib, Tafa'ala. Oke, time is where. Assalamualaikum Yai, ikut yang banyak. Oke, pakai ilmu ya. Kita bacanya pakai ilmu. Nah, ya ini adalah domir munfasil. Ketika di awal dia menjadi mubtada, maka butuh khobar. Khobar itu bisa berbentuk isim, kata, bisa juga berbentuk kalimat. Nah, ini sudah kelihatan bahwa ini adalah fi'il mudhari'. Jadi wazannya tafa'ala ya tafa'alu. Ketika domirnya hiya menjadi tatafa'alu. Jadi tatadommanu. Gitu ya. Tatadommanu. Nah, hiyanya itu kembali ke, domir hiyanya kembali ke domir munfasil hiya. Gitu ya. Jadi dia adalah tatadommanu. Tatadommanu itu maknanya mengandung ya. Mengandung. Dia mengandung gitu. Bukan mengandung hamil ya. Ya. Jadi mengandung nikmat. Nah, nikmatnya nikmatan, nikmati, nikmatu. Nah, setelah fiil tidak terjadi harokat kasro, ingat itu rumusnya. Oke, Mbak Ella, nyimak. Oke, Pak Muham juga yang mengandung. Oke, jadi dia mengandung gitu. Maka dibaca nikmata. Dibaca nikmata maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. As-sauni mudhof ilaih. Jadi mengandung makna atau mengandung nikmat as-sauni. As-sauni itu bisa diartikan pemeliharaan ya.
pemeliharaan. Kemudian wal himayati, wawunya atop. Al himayati maktuf dari matuf alainya as-sauni. Nah, himayati itu penjagaan. Ya, penjagaan. Jadi kenapa? Ya, maksudnya kenapa sifat rububiyah itu didahulukan? Rabbin nas. Ya, adalah tujuannya untuk menseimbangkan, menselaraskan bahwa manusia itu lil isti'adati, bahwa manusia itu membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Ya, maka al isti'adati itu mengandung makna, ya, atau ruhaniyah, maksudnya gini ya, rububiyahnya itu mengandung makna, dia tatadammanu, dia mengandung nikmat as-sauni, nikmat apa tadi? Pemeliharaan. Kemudian wal himayati, nikmat penjagaan. Itu yang disebut dengan rububiyah, gitu ya. Tambah satu lagi, ini wawonya masih atop, wari'ayatu. Apa tadi? Wari'ayati, maaf. Nah, jadi wari'ayatu. Wari'ayati. Ri'ayah itu pengayoman. Ya, jadi kenapa lafad Rob itu didahulukan? Karena sifat rububiyah itu mengandung makna, begitu maknanya ya. Tatadammanu nikmatas sauni wal himayati wari'ayati. Itu maksudnya ya. Oke. Sudah pas ya. Jadi maknanya itu. Sehingga lafad Rob itu didahulukan. Quddimar rububiyatu limunasibatiha lil isti'adzati. Jadi rububiyah di sini fahiyya, gitu maknanya begitu. Tatadammanu nikmatas sauni wal himayati warriayati. Gitu ya. Apa itu? Jadi mengandung nikmat pemeliharaan, nikmat penjagaan, dan nikmat pengayoman. Manusia itu butuh itu semua, ya. Butuh pemeliharaan, ya. Makanya kita suka bilang Rabbana atina, ya. Ada juga Allahumma, gitu kan? Nah, itu maknanya beda. Ketika Rabb yang disebut, maka ketiga-tiganya ada di dalamnya. Gitu. Jadi nikmat pemeliharaan, nikmat penjagaan, dan nikmat pengayoman. Nah, lihat ayat pertamanya. Kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung. Ya, berlindung dari Rabbnya manusia. Nah, kalimatnya berlindung. Ya. Jadi kita membutuhkan Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai penjaga, dan Allah sebagai pengayoman. Itu makanya rububiyah didahulukan. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Oke. Kemudian summa. Ini summa adalah huruf atof. Ini dibaca fi'il madi majhul. Dibaca zukiro. Kalau dibaca zukiro, maka isim di depannya dibaca naibul fa'il. Ya, jadi zukiro al-malikiyatu. Ya, Buya Sidik, terima kasih. Jadi sifat malikiyah, kemudian sifat malikiyah disebut. Ya, begitu kan? Setelah Rob, rububiyah, kemudian yang kedua summa zukirol malikiyatu. Nah, sifat malikiyahnya baru disebut yang berikutnya. Nah, begitu ya. Oke. Apa ini maksudnya? Begitu kan? Nah, di sini alasannya. Li-nya huruf cer, li'annal musta'idhu. Li'annal musta'idha. Nah, ini dibaca al-musta'idha isim anna yang dinasabkan dengan fathah. Li-nya huruf cer, berarti kalimat sesudahnya nanti sebagai majrur. Annal musta'idha
Nah, musta'idha ini fi'il madinya adalah ista'adha. Ista'adha yasta'idu. Maka ketemu isim maf'ul, isim fa'ilnya adalah musta'idun. Ya, boleh buka di halaman 5 ya. Di halaman 15. Di buku sorobnya di halaman 15. Biar lebih jelas, dibuka dulu. Nah, ini kebetulan saya ini udah banyak tulisannya yang ini. Di halaman 15. Nah, ini mazid 3 mu'tal ya. Halamannya adalah 15. Oleh yang sudah ada bukunya. Nah, di sini ada istajaba. Istajaba yastajibu. Istijabatun, mustajabun, mustajibun, mustajabun. Ya, mustajibun. Nah, ini adalah bentuk isim fa'il. Mustajibun. Begitu ya. Nah, tadi kalimatnya apa? Mana tadi? Nah, ini. Musta'idun. Dimasuki al, tidak boleh bertanwin. Ya, tidak boleh bertanwin. Nah, maka ketika menjadi isim ana dibaca nasab. Li'annal musta'idhu. Li'annal musta'idha. Ya, jadi musta'idha itu artinya orang yang meminta pertolongan, minta perlindungan. Ya, jadi li'annal musta'idha, karena bahwasanya orang yang meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta pengayoman, begitu kan jadinya ya. Nah, la, ini lanya huruf nafi, dibaca yajidu. Nah, yajidu ini adalah fi'il mudhore, ya, fi'il mudhore. Boleh dilihat dulu. Nah, ini biar jelas. Boleh dilihat dulu di buku saya. Kalau nggak salah di halaman, di sorobnya ya, itu di halaman 7. Ada wa'ada. Halaman 7 apa? 8, saya agak lupa. Wa'ada 7 kalau nggak salah ya. Ada wa'ada. Oh, di halaman. Nah, di halaman 6. Di sini di halaman 6 ada wa'ada. Nah, wa'ada ini fi'il mudhari'nya ya'idu. Wa'ada ya'idu. Jadi, lihat di sini. Wa'ada ya'idu, maka menjadi yajidu. Ya, berarti yajidu itu fi'il madinya wajada. Ya, pernah dengar wajada ya? Wujud. Nah, perintis, terima kasih. Jadi la yajidu. Ya. Fi'ilnya mudhore, domirnya huwa, maka dia langsung menjadi fa'il yang kembali ke al-musta'idha. Jadi la yajidu aunan lahu. Ya. La yajidu aunan, dibaca aunan, ini adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Lahu, lanya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Oke, Pak Yusuf, terima kasih, semoga barokah. La yajidu aunan lahu, ini sebagai khobar anna. Ya, annal musta'idha la yajidu aunan lahu, ini fi mahali jarin ya, dalam kedudukan jar karena majrur dari li, begitu. Jadi karena bahwasanya al-musta'idha, orang yang meminta pertolongan, orang yang meminta perlindungan, orang yang meminta pengayoman, gitu kan? La yajidu, dia tidak akan mendapati aunan lahu, aunan bantuan. Ya. Wala ghausan. Ini wawanya atop, lanya zaidah. Ghausan ma'tuf dari ma'tuf alainya aunan. Dan pula pertolongan illa. Nah, begitu. Illa. Nah, ini illanya adalah huruf istisna. Maka depannya dibaca mustasna. Oke, bentar ini biar geser. Nah, mana tadi? Ah, ini. Illa. Nah, ini depannya dibaca mustasna. Mustasna itu adalah isim yang nasab. Jadi illa malika. Mustasna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Jadi malikahu. Kecuali
kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Maka sifat malikiyah disebut yang kedua. Ya. Jadi kemudian sifat malikiyah ini disebut alasannya li'annal musta'idha, karena bahwasanya orang yang meminta pertolongan, perlindungan, pengayoman, la yajidu, dia tidak akan mendapati aunan, bantuan baginya, gitu kan? Wala ghausan, dan pula pertolongan baginya, begitu kan? Karena wawunya atof, jadi sama dengan la ghausan lahu, illa, kecuali malikahu, kepada pemiliknya. Siapa yang memiliki pemeliharaan, yang memiliki penjagaan, yang memiliki pengayoman, siapa? Nah, itu kan? Nah, Allah. Maka disebut sifat malikiyah yang kedua. Nah, nyambung kan ya? Mudah-mudahan nyambung. Oke. Ayo, MH. Assalamualaikum. MH, infonya dong. Taklim ini setiap hari apa dan jam berapa? Oke. Taklim ini setiap Senin hingga Jumat. Ya, Senin Selasa Nasoihul Ibad. Dan hari Rabu sampai Jumatnya adalah tafsirnya. Oke, Pak Judi, ayo. Oke, bisa dipahami kan ya? Nyambung ya, ya alhamdulillah. Pak Deris, oke. Oke, jamnya jam 6. Huwa hahaha. Jamnya jam 6 ya. Kadang lebih dikit lah. Oke, MH syukron Ustaz. Oke. Pak Azari, paham Ustaz. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Jadi mana tadi? Nah, ini. Jadi Malikin Nas dibaca kedua atau disebutkan setelah Rabbin Nas, alasannya adalah li'annal musta'idha la yajidu aunan lahu wala ghausan illa malikahu. Nah, gitu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kalau bukan pada pemiliknya, mana diberi? Itu kan logikanya. Oke, Pak Hendra, terima kasih. Oke, Pak Manain, alhamdulillah hadir ya. Oke, Mumu, Bu Mumu, oke. Bu Mumu, belum saya cari kitabnya. Oh gitu Bu Mumu ya, Bu Mumu Muawanah. Oke, itu ya. Oke, Bu Ratu juga. Assalamualaikum, maaf telat. Nah gitu. Jadi kalau kepada pemiliknya, insya Allah. Karena yang empunya dia. Meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan kita dapatkan. Karena Allah yang mempunyai. Nah begitu. Ya. Makanya nanti ada di dalam Fathur Rabbani itu satu penjelasan. Yang pengertiannya seperti ini. Kau mencari apa? Gitu. Yang dicari ada di sisi Allah. Kenapa kau mencari ke yang lain? Gitu. Jadi ada nanti pertanyaan seperti itu ya di Fathur Rabbani. Segalanya ada di sisi Allah. Kenapa kau mencari kepada selain Allah? Nah begitu. Jadi harusnya yang mencari ke Allah. Karena semuanya yang kita cari ada di sisinya. Nah begitu ya. Oke. Lanjut. Kemudian di sini ada summa. Summa huruf atof. Maka dibaca fi'il madi majhul. Dzukiro. Dzukiro adalah fi'il madi majhul, domirnya huwa. Belum bisa menjadi naibul fa'il. Isim di depannya dibaca naibul fa'il. Al-uluhiyatu. Jadi al-uluhiyatu adalah naibul fa'il dari dzukiro. Kemudian sifat al-uluhiyatu disebut. Ya. Surat Anas menyebutnya ilahin nas. Jadi ilah itu adalah sifat uluhiyah. Nah gitu ya. Jadi pertama adalah Rob, kemudian Malik, kemudian ilah. Nah, summa dzukiro al-uluhiyatu. Kemudian sifat uluhiyah disebut. Apa alasannya? Libayanin. Untuk menjelaskan.
Annahu, nah, anaknya adalah huruf nasab dan taukid, hunya domir mutasil sebagai isim anak. Maka depannya dibaca khobar ana. Al-mustahiqqu. Ya, khobar ana hukumnya rofa. Bahwasanya dia, Allah, al-mustahiqqu. Apa mustahik? Yang berhak. Lisyukri, untuk disyukuri. Wal ibadati, dan yang berhak untuk diibadahi. Duna siwahu. Nah, itu. Bukan selain Allah. Nah, gitu. Ya. Jadi al-mustahiku ini adalah khobar dari anna. Linya huruf jar, asyukri majrur, yang dijerkan dengan kasroh. Wal ibadati, wawanya atop, al ibadati maktuf. Nah, dunanya adalah zorof. Kata setelah zorof mudof ilaih. Siwa mudof ilaih. Yang dijerkan dengan kasroh muqaddar wa huwa mudof. Siwa hunya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Tuh. Jadi kenapa uluhiyah disebut yang ketiga? Libayanin, untuk menjelaskan annahu, bahwasanya Allah al-mustahiku, yang berhak, lisyukri, untuk disyukuri. Kita itu harus bersyukur kepada Allah. Wal ibadati, dan yang diibadahi. Apa itu ibadah artinya? Ayo, masih ingat nggak apa arti ibadah? Ibadah itu artinya at-ta'atu wat tazallulu. Ibadah itu artinya taat dan tunduk. Begitu, ya. Oke. Waduh, ini dibaca ulang ini. Saya kalau yakin diberi apa itu? Oke, warna-warni alhamdulillah tetap istiqomah ya. M Nur apa ini? Assalamualaikum. Aduh, kelewat nih. Oke. Oke, terima kasih warna-warni, semoga berkah ya. Jadi ketemu Pak Zarkatsi, jadi ini ketemuan, Masya Allah. Pak Haji Mamat masih? Oke. Oke. Time Iswar diulang dari Libayani. Oke, nanti saya ulang. Oke. Mbak Mumu, Ustadz halaman berapa ini? Halamannya itu ini. Oh, itu halamannya. 885. Ya. Halamannya. Ya, Pak Han, oke, menyimak. Oke. Jadi guru, Masya Allah, minggu ini pada duhur. Ya, pada duhur ya, karena saya pada asarnya itu ada offline. Tapi sebentar sih. Ya, sebentar. Sampai 5:30. Nah, pada maghribnya kebetulan sampai hari ini belum ada WA, jadi insya Allah kosong. Ya. Ayah Ozan, Assalamualaikum, hadir nyimak. Oke. Kalau minta ke Allah pasti diberi. Oke, siapa ini? 634. Pasti. Ud'uni astajib lakum. Pasti diberi. Cuman makna diberi yang kita belum paham. Makna diberi itu yang kita belum paham. Yang kita pahami yang namanya diberi, apa yang kita mau, lalu didapat. Itu makna diberi. Menurut versi kita. Kalau menurut Allah, beda. Itu tanda sayangnya Allah. Ya, ketika kita punya anak kecil masih PAUD, dan dompet kita tebel, anak kita yang masih PAUD, yang masih TK, minta motor yang gede. Apa tanda sayang kita kepada anak itu? Diberi atau ditangguhkan? Nah, ketika kita sayang sama anak kita yang masih kecil, yang minta motor yang gede, tanda sayang kita, belum saatnya nak. Nanti kalau kau sudah SMA, aku belikan. Itu. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, kemudian sepertinya Allah tidak kabulkan, itu artinya diberi. Cuman cari time yang tepat. Ya, aku tidak berikan harta kepadamu karena kau tidak mampu membawanya. Aku akan berikan harta ini untuk anakmu karena anakmu mampu membawanya.
Nah, seperti itu. Itu yang disebut ud'uni astajib lakum. Jadi semua permintaan kita itu diberikan oleh Allah. Diberi. Cuman makna diberi yang kita harus memahami. Ya. Oke. Pak Muhammad, Ustadz, maaf Ustadz, bisa dilihat koper tafsir Munirnya. Boleh, boleh. Ala Badri, tafsir apa ini Ustadz? Tafsirnya Munir ya. Mbak Nur Asia. Masya Allah, Mbak Nur Asia ini istiqomah. Alhamdulillah. Mbak Nur ya, istiqomah Mbak Nur. Ini dari kemarin udah istiqomah ya. Mudah-mudahan seterusnya sehat selalu dalam taat Allah. Amin. Oke Mbak Nur Asia. Oke, ini covernya. Nah ini, udah jelek tapi ya, karena udah lama. Nah, begini, nggak bisa sempurna ngelihatnya karena deket ininya, kameranya. Nah, seperti ini. Ya, covernya agak jelek juga. Oke Pak Azhari. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Mbak Nur Asia. Mama Yudis juga sudah kelihatan nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baru masuk. Oke. Oke. Kapan mulai belajarnya ini Ustadz? Kapan? Maksudnya gimana? Hari ini apa mulai pertama kalinya? Gitu. Ya, mulainya dari jam 6. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Masih panjang. Nah gitu. Jadi 3 sifat Allah di dalam surat An-Nas disebut berurutan, semuanya mengandung makna. Ya. Oke, Butati Hartati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Pak Rahman Tea hadir Pak Guru. Ya. Jadi mengandung makna. Pertama yang disebut adalah sifat rububiyahnya. Apa maksudnya? Limunasibatiha lil isti'adzati. Ya. Kemudian yang kedua disebut juga Malikin Nas summa dzukira al-malikiyatu. Nah, kenapa? Alasannya li'annal musta'idha la yajidu aunan lahu wala ghausan illa malikahu. Nah, kemudian yang ketiga sifat uluhiyah disebut ya. Dzukira al-uluhiyatu libayanin. Nah gitu ya, tadi yang minta diulang. Libayanin, untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Annahu, bahwasanya Allah itu al-mustahiku, yang berhak lisyukri, untuk disyukuri. Wal ibadati, untuk ditaati dan taat dan ditunduki. Ditunduki itu bukan Allah yang tunduk, kitanya itu tunduk. Ya. Duna siwahu, bukan selain Allah. Kadang kita bisa mengucapkan syukur kepada manusia. Ya, ketika kita bekerja dalam satu lembaga dan kita punya bos yang menggaji kita, kita kadang lebih hormat kepada bos daripada kepada Allah yang menciptakan bos. Gitu. Ya, jadi Allah lah yang berhak disyukuri. Rizki kita melalui Dia, Allah memberinya. Begitu. Jadi hakikatnya adalah Allah yang memberinya. Tapi kadang kita rasa hormat kita lebih kepada yang memberi secara langsung. Ya, sehingga kita taat. Nah, itu. Makanya lisyukri bergandengan dengan wal ibadati. Nah, Allah lah yang berhak disyukuri dan berhak ditaati. Jadi wal ibadati itu maknanya at-ta'atu wa tadzallulu. Ya, taat dan tunduk itu arti ibadah. Ya. Jadi bukan kepada selain Allah. Ya, hakikatnya semuanya yang memberikan adalah Allah. Nah, jadi kita sebatas hormat. Gitu. Menghargai. Karena kita dituntut akhlak. Tapi tetap hakikatnya kepada Allah. Ya, itu yang disebut uluhiyah. Jadi ilah disebut yang ketiga. Rabbin nas, kemudian malikin nas, dan ilahin nas. Nah, itu ya. Oke. Nyambung masih? Masih semangat?
Oke. Abah, ini kajiannya ada di jadwalkah? Kitab-kitabnya di tiap harinya? Ya, jadi kita belajarnya Senin hingga Jumat, Pak. Jam 6 ya. Kalau Senin dan Selasa itu Nasoihul Ibad. Nah, kemudian kalau Rabu hingga Jumat tafsir. Tafsir yang dibahas adalah tafsir Jalalain. Cuman saya kadang mengambil referensi dari tafsir Al-Munir begitu, Pak. Ya. Oke. Oke, siap Pak Azhari. Kartun, semangat. Ya, Pak Deddy Rustandi masih semangat Pak ya, alhamdulillah. Agus Tama 673. Oke. Terus seperti Agus Tama, oke, yai, oke, nggih, Abah, terima kasih. Oke, kemudian siapa ini? Tika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tika ya, oke, lanjut ya. Nah, baru berikutnya, Pak Haji Mamat masih ada nggak ya? Pak Teguh masih ada nggak? Oke, teori liar, kenapa tidak tafsir Ibnu Katsir, guru? Ya, Ibnu Katsir panjang sekali. Ya, kita yang praktis-praktis ya Pak ya. Oke, yang praktis dulu gitu. Oke, Ahmad Azhari Talib, Pak Haji Mamat tuh. Pak Taufik dari Jakarta, Assalamualaikum berkah. Oke Pak Taufik ya, mudah-mudahan Pak Dedi Bahtiar nyimak yai. Oke, Kartoni, oke, ketinggalan Ibnu Katsir. Oh gitu ya. Iya, Ibnu Katsir panjang juga kan keterangannya ya. Kita ambil Al-Munir ya, insya Allah. Abah Oji, Kang Haji Mahmud itu dipanggil. Kang Abdul, Pak Abdul, Papua istiqomah, alhamdulillah ya. Pak Abdul ini istiqomah juga nih, Papua, alhamdulillah. Oke, Pak Supri masih ada Pak Supri. Oke, Pak Azhari, Pak Ahmad Nur. Terima kasih, semoga berkah. Oke, lanjut ya. Nah, masih sanggup ya, satu lagi ya, satu paragraf lagi. Mbak Yus, terima kasih Mbak Yus. Oke. Pak Haji Mukamal, fokuskan kitabnya aja dulu Ustadz. Oke. Oke Pak Haji Mukamal, siap. Siap Pak Haji ya. Oke. Nah, berikutnya adalah wasababu fi tikrori lafzin. Lafzi. Ya, lafzi an-nasi. Maksudnya begitu ya. Jadi wasababu, sebab, fi huruf jar, oke, tikrori majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Lafzi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. An-nasi ini adalah lafad ya. Jadi lafad an-nasi maksudnya begitu ya. Jadi fi mahali jarin. Jadi bukan kasroh ini. Bukan. Jadi ini lafad an-nasi. Jadi fi mahali jarin mudhofun ilaih. Maksudnya begitu ya. Jadi sebab diulang-ulangnya lafad anas. Nah ini, jadi kita belajar kenapa sih kok lafad anas itu diulang begitu. Oke Mbak Ella Badri, lanjut Ustadz. Pak Supri, masih Pak Ustadz. Oke siap. Jadi sebab diulang-ulangnya lafad anas. Huwa, nah itu. Maka huwanya domir munfasil. Menjadi khobar ya. Menjadi khobar. Tapi ini mubtada dua namanya. Mubtada dua. Baru di sini mazidu. Mazidul bayani. Mazidu khobar dari huwa. Yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al bayani mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Gitu. Jadi huwa mazidul bayani. Ini adalah khobar dari as-sababu. Nah begitu ya. Jadi as-sababu ini adalah mubtada yang dirofakan dengan doma. Jadi sebab fi tikrori lafzi an-nasi. Jadi sebab diulang-ulangnya lafad anas adalah. Nah begitu. Dianya itu apa? Berarti diulang-ulangnya lafad anas. Mazidul bayani sebagai tambahan penjelasan. Gitu. Sebagai tambahan penjelasan. Wal izhari. Dan tambahan keterangan. Jadi wal izhari ya. Dan tambahan keterangan. Wat
tanwihi. Nah, ini tanwihi, ini fi'il madinya adalah nawwaha. Nah, boleh dibuka di halaman 3. Ya. Di halaman 3, oke, Pak Bahrudin masih ada, Pak Bahrudin. Monggo komentar Pak Bahrudin. Masih ada Pak? Oke, Imam Safeti, Barokallah. Oke, Pak Haji Mukamal, maksud saya diselesaikan kitab Nasul Ibad. Oh, sama tafsir jalan dulu. Iya, insya Allah Pak Haji Mukamal. Masih Pak Ustadz, Masya Allah Pak Bahrudin ya. Mudah-mudahan Pak Bahrudin ya istiqomah dan Allah pahamkan nanti. Nah ini ada mazid 1 namanya ya. Mazid itu artinya tambahan. Jadi tambahan 1 huruf. Bang Jali, oke, terima kasih Bang Jali. Ya. Oke, saling berkaitan ya, ya betul. Nah, sebentar ya, saya verifikasi dulu. Oke. Nah, jadi di sini majid 1 ya, majid itu artinya tambahan 1 huruf. Nah, ini tambahannya tasdid, ini tambahannya alif, ini tambahannya alif ya. Ini bab yang pertama, fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Taf'ilun. Ulangi lagi, fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Coba lihat. Nah, coba lihat di sini tanwihun aslinya. Dimasuki al tidak boleh pakai tanwin, maka menjadi at-tanwihu. Karena wawunya atop, maka matuf alainya adalah izhari. Izhari matuf alainya adalah al-bayani. Al-bayani mudhof ilaih, jadi ngejer. Maka mazidul bayani wal izhari wat tanwihi. Nah, begitu jadi bacanya ya. Jadi polanya ada di sini. Ya. Jadi bacanya fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Nah, maka kalau yang di kitabnya berarti nawwaha. Gitu ya. Coba kalau diurutkan nawwaha yunawihu tanwihun. Tuh, sama kan? Jadi ini ngambilnya dari pola masdar. Begitu ya. Oke. Gimana? Bisa dipahami? Ayo, monggo komen. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan. Artinya apa? Penyebutan. Ya. Tanwihi. Jadi, tadi pertama, alasannya kenapa lafadz anas itu diulang-diulang. Wasababu fi tikrori lafzi annasi huwa mazidul bayani. Jadi dia sebagai tambahan penjelasan wal izhari dan tambahan keterangan wat tanwihi dan tambahan penyebutan. Gitu. Ada alasannya. Nah, di sini alasannya. Bi syarofin nasi. Ya, bi syarofin nasi. Binya huruf jar, syarofin majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. An-nasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi dengan maksud memuliakan manusia. Ya. Makhlukati wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ta'ala kalimat iktirodiyah. Jadi maksudnya itu memuliakan manusia di antara ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Ciptaan Allah itu banyak. Tapi yang dimuliakan adalah An-Nas, manusia. Gitu. Sehingga di dalam surat An-Nas disimbolkan diulang-ulangnya lafaz Anas. Yang digabungkan dengan sifatnya Allah. Pertama adalah sifat rububiyah, kemudian sifat malikiyah, kemudian sifat uluhiyah. Nah, begitu. Jadi, itu maksudnya bisyarofin nasi makhlukatillahi ta'ala. Nah, begitu ya. Maka di sini ada lafadz waqala. Nah, Allah berfirman, Rabbin nas. Nah, ini mulai dirinci. Ya, Rabbin nas. Gitu ya. Oke, nyambungkan ya. Nyambungkanlah. Jadi, manusia itu adalah yang paling mulia di antara makhluk-makhluknya Allah. Nah, coba kita lanjut dulu. Waqala Rabbin nas. Allah berfirman, Rabbin nas ma'a annahu. Ya, annahu hunya adalah domir muttasil sebagai isim anak. Begitu ya. Sebagai isim anak.
Nah, ayo kita lanjut. Nah di sini ma'a annahu rob. Robba apa robi apa robu? Dibaca robbu karena isim anak. Robbu wa huwa mudhof. Jami'i. Jami'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Al makhluqati. Mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro karena jamak muannas salim. Jadi robbu jami'il makhluqati. Nah ini adalah sebagai khobar anak. Padahal Allah itu, gitu kan ya. Padahal dia, Allah itu adalah Rabb seluruh makhluk.